Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Analisis Usability berdasarkan ISO/IEC 9126 dan NISL Model menggunakan metode Usability Testing. Untuk studi kasus sendiri, saya mengambil dari Siakat Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya, Willy Silviana Yeni Pratama, NIM 1704411000130 dari Program Studi Sistem Informasi. Untuk agenda pertama, di sini ada latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Dan untuk bab kedua, di sini akan saya membahas ISO/IEC 9126 dan juga Nielsen Model. Untuk bab ketiga, di sini ada pre-user testing, user testing, dan post-user testing. Untuk bab pertama, di sini merupakan tampilan pack login dari Siakat Universitas Trunojoyo Madura. Untuk latar belakangnya sendiri, di sebelah kiri terdapat gambar yang mana setelah kita login dari halaman awal tadi, maka halaman home-nya akan sesuai dengan gambar di samping. Dan menurut data Ristek-Dikti, sebanyak 16.212 merupakan jumlah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura per tahun 2019-2020. Untuk batasan masalahnya sendiri, dari penelitian ini, yang pertama ada evaluasi usability berdasarkan faktor dari ISO/IEC 9126 dan Nielsen Model, yang mana faktor-faktornya nanti akan lebih rinci dijelaskan pada tahap selanjutnya. Yang kedua adalah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan. Untuk batasan masalah yang terakhir adalah saran yang akan diberikan untuk meningkatkan Siakat Universitas Trunojoyo Madura. Tujuannya sendiri, yang pertama ada mengukur tingkat usability, dan tujuan yang kedua meningkatkan menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Dan untuk manfaatnya sendiri, di sini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang mana hasil pemikiran diharapkan mampu untuk memberikan pemikiran akademisi dalam rangka mengkaji dan mengembangkan, terutama dari segi usability Siakat Universitas Trunojoyo Madura. Untuk manfaat praktisnya adalah terdapat masukan untuk pihak pengembang pusat komputer di Universitas Trunojoyo Madura. Dan manfaat yang kedua adalah sebagai referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan dengan penelitian sejenisnya. Untuk bab selanjutnya, di sini ada ISO/IEC 9126. Karena kita berfokus pada tingkat usability, maka faktor-faktornya nanti yang akan kita peroleh adalah understandability, learnability, operability, dan juga attractiveness. ISO sendiri merupakan salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak yang dibuat oleh International Organization for Standardization dan International Electrotechnical Commission. ISO 9126 sendiri didefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik yang terkait digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Dan yang kedua adalah Nielsen Model. Yang akan kita bahas di tingkat usability-nya nanti adalah learnability, memorability, efficiency, error, dan stratification.
Menurut Nielsen, usability merupakan atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah penggunaan suatu antarmuka. Usability merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Untuk metodenya, di sini terdapat 8 hipotesis penelitian. Dan untuk variabel sendiri merupakan dari faktor-faktor dari Nielsen model dan ISO IEC 9126. Ada faktor understandability, faktor learnability, faktor operability, faktor attractiveness, faktor memorability, faktor efisiensi, faktor error, dan juga faktor user stratification. Ada 8 di dalam tabel sebelah kiri. Dan untuk spesifikasi random sampling, di sini kita mempunyai 390 responden, yang mana hasilnya itu merupakan dari data mahasiswa aktif di Universitas Roy Madura sendiri sebanyak 16.212 dibagi 1 ditambah N dari jumlah populasinya sendiri 16.212 dikalikan dengan pi pangkat 2 atau 0,05, maka ditemukan dengan sejumlah 390 kuesioner atau responden nanti. Untuk kategori respondennya sendiri merupakan pengguna aktif Siakat Universitas Trunojoyo Madura dengan kriteria jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan kriteria angkatan dari angkatan 2015 sampai angkatan 2019. Untuk spesifikasi kuesioner, untuk tabel item pertanyaan sendiri dengan jumlah kategori per kategorinya, understandability ada 3 butir, learnability ada 4 butir, operability ada 4 butir, attractiveness ada 2 butir, efisiensi 5 butir, error 5 butir, user stratification ada 5 butir, dan usability ada 6 butir pertanyaan. Untuk instrumen penilaiannya sendiri, di sini ada skala Likert dengan rentan nilai 1 sampai 5. Semakin tinggi nilainya, jawabannya maka akan semakin positif. Untuk rentang skala Likert ada tabel di sebelah kanan bawah. Sangat tidak setuju akan memiliki nilai 1. Tidak setuju memiliki nilai 2. Normal memiliki poin 3. Setuju dengan nilai 4. Dan sangat setuju dengan poin 5. Dan yang terakhir ada post-user testing, yang mana analisis terhadap hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh pengguna setelah melakukan verifikasi dan validasi pada kuesioner dan melakukan pengujian hipotesa. Maka, berdasarkan hasil tersebut, nantinya akan diberikan evaluasi terhadap Siakat Universitas Trunojoyo Madura, beserta rekomendasi ataupun saran perbaikan sistem informasi tersebut untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Sekian presentasi seminar proposal saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.